3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nurfat Ramadhani, kelas 2C Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang soal ujian rekonsiliasi bank dan menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengantar akuntansi 2 ya. Soal ujian yang akan saya bahas ini adalah dari PT Indomie yang terdapat 8 poin yang menyebabkan perbedaan saldo di perusahaan dan di bank. Berdasarkan transaksi tersebut, di sini saya akan menjelaskan cara membuat rekonsiliasi saldo bank dan saldo buku untuk mencari saldo kas di bank yang benar per tanggal 31 Desember 2009 dan membuat ayat jurnal koreksi yang diperlukan. Oke, langsung saja ya kita membahas soal dan jawabannya. Di sini PT Indomie telah mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun laporan rekonsiliasi bank per 31 Desember 2009. Data tersebut adalah sebagai berikut. Nomor 1, saldo perkiraan kas bank menurut catatan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 menunjukkan saldo debit sebesar 6.080.000, sedangkan rekening koran atau bank pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit sebesar 5.787.000. Maaf, typo. Yang kedua, pembayaran utang kepada PT Jaya sebesar 3.650.000 dengan menyerahkan cek nomor AGH-052 oleh perusahaan dibukukan sebesar 6.350.000. Yang ketiga, setoran uang ke bank pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar 2.930.000 baru dibukukan oleh bank yang bersangkutan pada tanggal 2 Januari 2010. Yang keempat, rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Grekor sebesar 1.850.000 pada tanggal 27 Desember 2009. Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 50.000. Yang kelima, cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum diuangkan oleh pemegangnya sampai dengan 31 Desember 2009 berjumlah 2.070.000. Yang keenam, bunga atau jasa giro yang diberikan bank atau simpanan perusahaan sebesar 42.000 belum dibukukan oleh perusahaan. Yang ketujuh, bank memberikan nota debit kepada perusahaan atas poin yang pertama, tolakan setoran yang berupa cek dari PT Abadi sebagai pelunasan utangnya sebesar 850.000. Yang kedua, biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2009 adalah sebesar Rp25.000. Yang kedelapan, setoran perusahaan berupa cek sebesar 1.550.000 ternyata dalam rekening koran bank malahan dicatat di sebelah debit seolah-olah sebagai penarikan uang oleh perusahaan. Oke, next kita lanjut membahas jawabannya ya. Oke, jawaban yang pertama, soal yang tadi sama dengan soal yang sekarang. Saya tulis ini sama saja dengan soal yang tadi ya. Namun ini disertai dengan penjelasan atau hasil dari jawaban dan ini saya akan menjelaskan. Oke, soal yang pertama, saldo perkiraan kas di bank menuntut catatan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 menunjukkan saldo debit sebesar 6.080.000. Sedangkan rekening koran pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit sebesar 5.787.000. Nah, di sini terdapat perbedaan saldo dan harus dibuat rekonsiliasinya ya. Rekonsiliasi banknya agar di hasil akhir menghasilkan saldo yang sama dan tepat. Yang pertama, kita harus menuliskan nama perusahaan. Nama perusahaan ini sangat penting. Dan yang kedua, jenis laporannya. Yang ketiga, periodenya. Ini sangat penting ya semuanya. Apapun jenis laporannya tetap harus dilengkapi dengan ini. Tanpa ini kita tidak tahu akan menjelaskan perusahaan apa, jenis laporan apa,
dan periodenya apa. Kenapa 31 Desember 2009? Karena transaksi yang akan dicatat terjadi di bulan Desember pada tahun 2009. Lalu saldo perusahaan dimasukkan sesuai nominal ya. Oke, di sini kan tertuliskan di soalnya tertuliskan saldo perkiraan kas di bank menurut catatan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 menunjukkan saldo debit sebesar 6.080.000. Jadi di sini dituliskan akunnya saldo menurut perusahaan sesuai nominalnya 6.080.000 dan saldo menurut bank di sini juga sedangkan rekening koran itu sama saja dengan saldo menurut bank. Rekening koran pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit sebesar 5.787.000. Nah, di sini juga tertuliskan saldo menurut bank 5 sesuai nominalnya ya, 5.787.000. Kenapa di sini ada tulisan add? Karena di soal-soal selanjutnya yang akan saya bahas itu add ini adalah next dari lanjutannya soal ini di bawahnya. Nanti add itu adalah penambahan. Oke. Nanti kita lanjut di soal berikutnya ya. Oke, soal berikutnya kita akan bahas soal berikutnya ini B. Pembayaran utang kepada PT Jaya sebesar 3.650.000 dengan menyerahkan cek nomor AGH strip 052 oleh perusahaan dibukukan sebesar 6.350.000. Nah, di sini terdapat kesalahan pencatatan oleh perusahaan loh yang seharusnya membayar utang sebesar 3.650.000 ini tetapi malah dicatat 6.350.000. Kesalahan pencatatan ditujukan sebagai berikut. Ini ya, salah atau kesalahan PT Indomie salah mencatat pembayaran utang. Debit akun payable 6.350.000 dan kredit kas 6.350.000. Sehingga perlu dicatat terlalu tinggi sebesar 2.700.000. Maka perlu dibuat jurnal koreksi yang 2.700.000 ini, jurnal koreksinya. Sehingga kas yang kelebihannya nanti akan menjadi saldo normal atau sesuai dengan kas yang dikeluarkan 3.650.000. Dan akun payable ya, dikreditkan 2.700.000. Sebesar selisihnya antara 6.350.000 dan 3.650.000. Sehingga ketika diposting 6.350.000 ini dikurangi 2.700.000 akan hasilnya akan 3.650.000. Akan menghasilkan saldo akun payable yang dibayar lunas sebesar 3.650.000. Sesuai dengan jumlah yang seharusnya ya. Nah, untuk di laporan rekonsiliasi banknya, di laporan PT rekonsiliasi banknya ini, saldo senilai 2.700.000 akan menambah keterangan kesalahan pencatatan ini ya, kesalahan pencatatan pembayaran di perusahaan kategori pembayaran sebesar 2.700.000. Jadi kesalahan ini tadi dicatat pada saldo menurut perusahaan di kolom saldo menurut perusahaan dengan keterangan kesalahan pencatatan sebesar 2.700.000. Nah, ini selanjutnya ada soal yang C, ketiga. Setoran uang ke bank pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar 2.930.000 baru dibukukan oleh bank yang bersangkutan pada tanggal 2 Januari 2010. Artinya di soal ini ada keterlambatan proses pencatatan oleh bank atau bisa disebut sebagai setoran dalam proses, dan ini akan menambah di bank karena termasuk ke dalam setoran uang senilai 2.930.000 ini ya. Jadi masuknya di kolom saldo bank dengan keterangan setoran dalam perjalanan senilai 2.930.000. Oke. Soal selanjutnya ini
rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Greker sebesar 1.850.000 pada tanggal 27 Desember 2009. Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 50.000. Pada soal ini artinya di sini pihak perusahaan menggunakan jasa bank untuk menagihkan piutang dari PT Greker sebesar 1.850.000 ini, dan harus membayar biaya penagihan sebesar 50.000. Jadi nantinya di tagihan perusahaan sebesar 1.850.000 ini akan menambah karena diakui sebagai penerimaan piutang dari pihak pelanggan melalui bank, dan biaya penagihan ini akan dibayar, maka akan mengurangi saldo kas di perusahaan dengan keterangan biaya penagih bank sebesar 50.000, dan untuk piutang ini berhasil ditagihkan sebesar 1.850.000 dicatat dengan keterangan piutang ditagih bank senilai 1.850.000. Jadi dalam kurung ini artinya dikurangkan ya, biaya penagih bank ini dikurang 50.000. Di sini tertulis keterangannya biaya penagih bank dalam kurung 50.000 dan piutang ditagih bank 1.850.000. Soal yang selanjutnya, yang E, cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum diuangkan oleh pemegangnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 berjumlah Rp2.070.000. Jangan lupa ya selalu menuliskan nama perusahaan, jenis laporan, dan periodenya, karena ini sangat penting. Yang ini, cek ini sudah dicatat sebagai pengeluaran oleh perusahaan, tapi oleh pemegang cek belum dicairkan atau bisa disebut belum dicatat sebagai pengeluaran, dan transaksi ini bisa disebut sebagai cek yang masih beredar. Masih disebut dengan cek yang masih beredar, harus dikurangkan di bagian bank karena termasuk ke dalam pengeluaran senilai Rp2.070.000. Jadi akun ini masuk ke saldo menurut bank dan keterangan cek yang masih beredar senilai Rp2.070.000. Kenapa dalam kurung? Kenapa dikurung atau dikurangkan? Karena di bagian bank, karena ini termasuk ke dalam pengeluaran, belum bisa disebut sebagai cek yang masih beredar karena harus dikurangkan, jadi harus dikurung. Oke, soal selanjutnya. Lanjut soal berikutnya yang F. Bunga atau jasa giro yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 42.000 belum dibutuhkan oleh perusahaan. Bunga ini termasuk dalam kategori pendapatan karena akan menambah saldo kas simpanan di bank dan tinggal dicatat di bagian add pada saldo kas perusahaan. Ini ya, add ini kan ditambahkan ini ya, bawah-bawahnya ini tadi ada pesan add ini. Dan keterangan jasa giro senilai 42.000. Ini termasuk kategori pendapatan ya, karena menambah saldo kas simpanan di bank dan tinggal dicatat di bagian add pada saldo kas perusahaan dengan kategori pendapatan jasa giro atau interest income. Jadi akunnya ditulis di saldo perusahaan jasa giro senilai 42.000. Oke, next. Jawaban selanjutnya. Bank memberikan nota debit kepada perusahaan atas tolakan setoran yang berupa cek dari PT Abadi sebagai pelunasan utangnya sebesar 850.000. Biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2009 adalah sebesar 25.000. Oke, jadi di
Poin pertama, ada cek kosong, jadi pihak perusahaan ini akan mencairkan cek dari pelanggan, yaitu PT Abadi yang menelusuri utangnya. Bagi PT Abadi itu utang, bagi PT Indomie itu piutang. Namun ternyata setelah dicek ke bank saldonya itu tidak mencukupi, sehingga cek itu ditolak dan dikembalikan ke PT Indomie. Maka harus dicatat sebagai pengurangan di bagian kas perusahaan sebesar 850.000. Karena piutang tidak jadi dilunasi akibat saldo naik, PT Abadi tidak mencukupi atau jumlahnya di bawah 850.000. Lalu biaya administrasi bank karena harus dibayar dan termasuk ke dalam pengeluaran, maka dicatat sebagai pengurangan di bagian perusahaan sebesar 25.000. Ini ya, cek. Jadi masuk di akun cek tidak cukup dana 850.000 senilai 850.000 dan biaya jasa bank senilai 25.000 ke dalam kolom saldo perusahaan. Poin selanjutnya, biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2009 adalah sebesar 25.000. Oke, soal yang terakhir ini, setoran perusahaan berupa cek sebesar 1.550.000 ternyata dalam rekening koran atau bank malah dicatat di sebelah debit seolah-olah sebagai penarikan uang oleh perusahaan. Jadi perusahaan ini menyetorkan uang, harusnya dicatat sebagai penambah saldo rekening di perusahaan yang ada di bank, tetapi oleh bank malah dicatat di penarikan, sehingga saldo kas milik perusahaan yang ada di bank berkurang. Nah, di sini ada kesalahan pencatatan pencatatannya telah didebit sebesar 1.550.000 dan perlu dibuat ayat jurnal koreksi. Dan yang harus diketahui, saldo normal kas dan bank ini berbeda ya. Kalau perusahaan kas akan menambah, kalau perusahaan kas ini akan menambah di debit, berkurang di kredit. Kalau saldo bank kas akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Bisa dicek di rekening masing-masing ya, kalau kalian punya juga di rekening kalian masing-masing. Di bank itu akan terlihat ketika ada setoran masuk sebagai mutasi kredit, dan jika ada penarikan maka dicatat sebagai mutasi debit. Dan di sini diasumsikan saldo sebelum adanya setoran cek itu 10 juta. Ketika perusahaan menyetor maka seharusnya saldonya bertambah. Jadi 10 juta ditambah 1.550.000 ini akan 11.550.000 ini. Tetapi kenyataannya bisa dilihat bank tersebut mencatat di debit sehingga saldo rekening PT Indomie berkurang menjadi 8.450.000. Perlu dibuat jurnal koreksi ya agar saldonya menjadi 11.550.000. Perlu dibuat jurnal koreksi agar saldonya menjadi 11.550.000 ini sesuai saldo yang tepat. Jurnal koreksi bisa dicatat dengan mendebit kas dan mengkredit rekening giro, karena di sini saldo milik PT Indomie harus ditambahkan kembali malah dicatat sebagai pengurangannya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 3.100.000 atau 1.550.000 ini dikali 2. Kenapa 3.100.000 bukan 3.100.000 bukan 1.550.000? Karena di jurnal 1.550.000 ini, maka ketika diposting kembali di bagian mutasi kredit ini saldonya akhirnya akan kembali ke 10 juta ya, sebelum ada setoran. Sedangkan perusahaan itu sudah menyetor, maka sudah seharusnya saldo di rekening itu tuh bertambah, sehingga jurnal koreksi harus dicatat dengan
nominal sebesar 3.100.000, sehingga di posting ke pencatatan buku rekening akan muncul dengan saldo akhir 11.550.000. Dan dibagikan di bagian bank rekonsiliasinya ini dicatat sebagai penambahan dengan keterangan bank error. Cek sebagai 3.100.000 ya. Oke, dan ini hasil jawaban fullnya. Dan ini hasil dari seluruh jawaban yang ada di soal tersebut ya. Dari soal tadi secara keseluruhan tinggal ditambahkan saja seluruh transaksi yang menambah saldo kas di bagian perusahaan dan dijumlahkan juga seluruh transaksi yang mengurangi saldo kas di bagian perusahaan. Nah, jika sudah membuat laporan rekonsiliasi bank, tinggal membuat jurnal koreksi. Yang perlu dibuat jurnal koreksi adalah saldo yang mempengaruhi transaksi di perusahaan. Yang harus dibuat laporan yang koreksi itu ada di transaksi di poin B, D, F, dan G. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal koreksi yang dimaksud. Oke, kita lanjut lagi di jurnal koreksi. Di jurnal koreksi ini yang harus dikoreksi adalah poin B, D, F, dan G. Oke, kita soal yang B ini memiliki soal pembayaran utang kepada PT Jaya sebesar 3.650.000 dengan menyerahkan cek nomor AGH strip 052 oleh perusahaan dibukukan sebesar 6.350.000 ya. Kesalahan ini adalah kesalahan pembayaran utang. Kasnya di debit dan utang usaha di kredit. Sebesar selisihnya yaitu 6.350.000 dikurangi 3.650.000 karena pembayaran utang ini dicatat terlalu tinggi oleh PT Indomie. Maka jurnalnya yaitu kas di bank, debit, dan utang usaha 2.700.000 di kredit. Setelah itu, soal yang kedua, ini adalah penerimaan tagihan dan pembayaran biaya penagihan. Di sini poin D memiliki soal rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Greker sebesar 1.850.000 pada tanggal 27 Desember 2009. Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 50.000. Maka kenapa ini ada transaksi poin G? Karena transaksi poin D ini bisa bergabung dengan transaksi poin G, yaitu biaya administrasi sebesar 25.000 dan keduanya sama-sama transaksi pengeluaran dan di jurnal atau dicatat sebagai biaya penagihan bank 50.000 di debit, biaya administrasi bank 25.000 di debit, kas di bank 75.000 di kredit, dan kasnya adalah jumlah ini adalah jumlah dari transaksi di debit yaitu 50.000 ditambah 25.000 sama dengan 75.000 di sebelah kredit. Yang ketiga ini poin yang D ini pembayaran biaya penagihan ya. Itu soal yang tadi. Ini transaksi di poin D ini penerimaan tagihan dari PT Greker sebesar 1.850.000 maka dicatat sebagai pengurangan piutang karena sudah berhasil ditagihkan dan penerimaan kas besar 1.850.000 ini. Jadi jurnalnya kas di bank 1.850.000 di debit dan piutang usaha 1.850.000 di kredit. Selanjutnya poin yang F, kesalahannya adalah pendapatan bunga jasa giro. Transaksi penerimaan jasa giro sebesar 42.000, maka tinggal dicatat kas bertambah dan pendapatan bertambah di sebelah kredit 42.000. Selanjutnya poin yang G, kesalahannya adalah
penolakan setoran dan pembayaran administrasi bank. Transaksi di poin G yaitu penolakan setoran karena saldonya tidak mencukupi, maka tinggal dicatat piutangnya kembali muncul karena gagal dibayar akibat saldonya kurang sebesar 850.000 ini, dan kreditnya kas sebesar 850.000 ini. Jadi jurnalnya kas di bank, piutang usaha 850.000 di debit, kas 850.000 di kredit. Kemudian dijumlahkan. Ini dijumlahkan dengan total jumlah yaitu 5.517.000. 5.517.000. Dan ini balance ya. Jadi total dari jurnal koreksi ini berjumlah 5.517.000 dan 5.517.000 juga. Oke, di sini saya akan melanjutkan contoh kasus-kasusnya ya. Ini di sini adalah contoh kasus hutang dagang. Perusahaan ABC membeli barang dagangan dengan harga 500.000 dengan surat 2/10 N/30. Pencatatan di atas bila didasarkan atas nilai bruto dengan menggunakan metode fisik adalah sebagai berikut. Keterangannya, pembelian di debit 500.000, hutang usaha di kredit 500.000 dengan keterangan pembelian barang dagangan secara kredit dan syarat 2/10 N/30. Selanjutnya, bila pelunasan dilakukan dalam jangka 10 hari atau kurang, jurnal untuk mencatat transaksi pelunasan sebagai berikut. Keterangannya, hutang usaha di debit 500.000, kas di kredit 490.000 dan potongan pembelian di kredit 10.000 dengan keterangan pelunasan hutang dalam masa potongan. Selanjutnya, contoh kasus hutang wesel. Pada tanggal 2 Juni 2002, perusahaan ABC membeli barang dagangan dengan harga 500.000. Pembayaran dilakukan 3 bulan kemudian. Perusahaan ABC memberikan surat kesanggupan membayar dalam bentuk promes atau wesel dengan memberikan bunga 12% per tahun. Jatuh tempo wesel tanggal 31 Agustus 2002 dan transaksi di atas oleh perusahaan ABC dicatat pada tanggal 2 Juni 2002 dengan jurnal sebagai berikut. Di sini tanggalnya terdapat bulan Juni tanggal 2. Terus keterangannya pembelian di debit 500.000, hutang wesel di kredit 500.000 dan keterangan pembelian barang dagangan secara kredit dengan memberikan wesel. Kemudian pada jatuh tempo 31 Agustus 2002, misalnya perusahaan A melunasi hutangnya akan dijurnal sebagai berikut. Ini keterangan bulan dan tanggalnya sudah jelas ya. Ini Agustus tanggal 31. Sini karena 31 Agustus 2002, keterangannya promes atau wesel bayar di debit 500.000, beban bunga di debit 15.000 dan kas di kredit dengan total di debitnya ini 515.000. Dengan keterangan pelunasan wesel, perhitungannya adalah 3 dikali 12 dikali 500.000 per 12 dikali 100. Yang hasilnya ini 15.000. Selanjutnya, apabila transaksi pembelian barang dagangan terjadi pada tanggal 1 November 2002, maka diperlukan ayat jurnal untuk mencatat beban bunga dan bunga yang masih harus dibayar atau hutang bunga. Nah, ini jurnalnya sebagai berikut. Ini tanggalnya 31 Desember 2002 ya. Keterangannya beban bunga di debit 10.000 dan hutang bunga di kredit 10.000. Dan keterangan mencatat bunga yang masih harus dibayar. Dan perhitungan 2 dikali 12 dikali 500.000 per 12 dikali 10 sama dengan hasilnya 10.000. Selanjutnya, pada saat pelunasan tanggal 31 Januari 2003, perusahaan akan menjurnal sebagai berikut. Keterangannya di sini 31 Januari
Promes atau wesel bayar di debit 500.000, beban bunga di debit 5.000, hutang bunga di debit 10.000, dan kas totalnya di kredit 515.000 dengan keterangan pelunasan wesel. Ini contoh kasus. Pada tanggal 2 Juni 2002, perusahaan ABC mendiskontokan wesel yang bernilai 500.000. 90 hari, tingkat diskonto 12%. Transaksi di atas oleh perusahaan ABC dicatat pada tanggal 2 Juni 2002 dengan jurnal sebagai berikut. Di sini keterangan tanggalnya Januari, tanggal 2, keterangannya kas di debit 485.000, diskonto wesel bayar 15.000 di debit dan wesel bayar 500.000 di kredit. Dan keterangannya mendiskontokan wesel senilai 500.000, 90 hari, dan 12%. Perhitungannya 500.000 dikali 0,2 atau 12% dikali 90/360 sama dengan 15.000. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada salahnya dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.